Yang kelima, jangan membunuh. Jangan apa yang betul kan? Keenam, jangan berzina. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Sembilan, jangan ingin akan milik sesama manusia secara tidak adil. Kesepuluh, itu yang kesepuluh. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Yang kesepuluh, jangan ingin akan milik sesama manusia secara tidak adil. Jadi yang keenam, jangan berzina dan jangan ingin berbuat cabul itu luar biasa. Diulang 2 kali. Begitu juga dengan jangan mencuri, dengan jangan ingin akan milik sesama manusia secara tidak adil. Itu diulang lagi. Jadi baru dosa keinginan saja sudah dosa. Itu. Lalu tadi 5 perintah gereja. Ini banyak. Lalu ada yang jarang sekali atau sampai lupa, 4 kebenaran utama. Ya, 4 kebenaran utama itu di doaku tuh ada. Ya, yang pertama hanya ada satu Allah. Jadi kalau kita ditanya berapa sih Tuhan di dunia ini, ya satu lah. Mana ada lagi Sang Pencipta kan? Dalam syahadat iman, ya. Maka syahadat para rasul itu harus hafal. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Ya kan? Hanya ada satu Allah. Yang kedua, ya kan? Ya, Allah Putra menjadi manusia dan wafat bagi kita, kan begitu. Yang ketiga, ya kan? Nah, itu tadi yang ketiga. Yang kedua, ada 3 diri ilahi, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yang ketiga, Allah Putra menjadi manusia dan wafat bagi kita. Yang keempat, Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Nah, itu 4 kebenaran utama. Silakan dihafalkan. Ada 7 sakramen. Sakramen apa yang pertama? Sakramen pembaptisan. Yang kedua, sakramen ekaristi. Yang ketiga, sakramen krisma. Yang keempat, sakramen tobat. Ya, yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit. Yang ketujuh, sakramen perkawinan. Yang keenam. Yang ketujuh, sakramen sakramen imamat. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai tidak hafal tuh. Minimal kalau bolak-balik sih tidak masalah ya. Nah, ada yang disebut sakramen inisiasi tadi. 3 sakramen tadi. Sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Ada 3 sakramen memang yang hanya diterima sekali saja, yaitu sakramen baptis dan sakramen krisma. Berikutnya sakramen imamat, ya. Kemarin kan sudah dijelaskan kalau sakramen perkawinan itu bisa diterimakan seseorang itu lebih dari sekali. Kalau suami istrinya atau suaminya meninggal. Kontrak kita kan dalam sakramen perkawinan itu adalah kalau maut memisahkan, ya kan? Bukan seumur hidup gitu. Kalau seumur hidup bapak nanti ibu misalnya mohon maaf kalau istrinya meninggal, suaminya meninggal lalu tidak bisa kawin lagi kalau udah janji seumur hidup. Enggak ya. Kalau maut memisahkan. Nah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari terkasih, ya. Itu dasarnya. Ya, dasar. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit tentang 5 tugas gereja tadi yang saya singgung. Yang pertama adalah tugas gereja itu yang pertama adalah liturgia, menguduskan. Yang kedua adalah kerikma, mewartakan. Yang ketiga adalah koinonia, persekutuan. Yang keempat adalah diakonia, pelayanan. Yang kelima, martiria, kesaksian. Jadi sebagai orang Katolik kita harus melakukan 5 hal itu. Menguduskan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita harus menerima sakramen pembaptisan dan menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Jadi kalau orang hidup tidak kudus, dia tidak layak menerima sakramen ekaristi. Berikutnya, kerikma, pewartaan. Jadi sebagai orang Katolik di bulan kitab suci ini, bulan Sabda ini, kita kan diminta untuk mewartakan kitab suci atau sabda Allah kepada suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita. Ya, kemudian yang ketiga, koinonia, persekutuan. Makanya daftarlah di lingkungan, ikutlah kegiatan Bapak, Ibu. Ya, saya sudah kurang lebih 4 tahun lah ya melihat kondisi itu.
Orang itu baru tersentuh, mohon maaf ya, kalau tersentuh tuh kalau misalnya udah ada kedukaan. Nah, barulah dia mau aktif. Udah mulai nanti hilang lagi kan. Di lingkungannya ndak aktif. Tapi uniknya di lingkungan ndak aktif, di komunitas lain misalnya di luar lingkungannya aktif. Kur di mana gitu, di paroki lain ya kan, aktif komunitas lain, ya aneh. Di lingkungannya jangankan itu. Nah itu koinonia, persekutuannya harus dimulai dari keluarga, lingkungan. Ya ikutlah ibadat di lingkungan, bulan kitab suci, ya kan. Bapak Ibu ini rata-rata warga paroki Bunda Maria Jeruju kan? Nah, ini lingkungan mana Pak? Lukas, mantap. Ibu? Hah? Katarina. Oh Katarina. Ibu? Antonius? Markus. Ibu? Yosef. Bapak? Lingkungan mana Pak? Hah? Fransiskus, ya. Bapak? Matius. Bapak? Markus. Bapak? Hah? Lingkungan mana Pak? Agustinus. Oh dekat sini. Ibu? Gabriel Porsenti. Ibu? Leonardus di ujung. Oh Leonardus. Ibu? Katarina. Oh ya. Ibu? Leonardus. Bapak? Markus. Yohanes Adio. Oh bapak yang tadi baju garis-garis Pak? Lingkungan mana Pak? Oh Robertus. Ibu yang baju pink nih? Markus. Petrus. Ibu yang di sebelah baju itu pink? Matius. Ibu Sigar ya, karena satu lingkungan. Bukan Bu? Lingkungan apa Bu? Lingkungan tahu. Bu Rupinus ya? Ibu? Markus. Agustinus. Petrus. Oh Petrus. Bapak? Markus. Ibu baju putih? Teresa. Markus. Ibu? Markus ini banyak nih, luar biasa nih, berkembang terus umatnya. Keluarga muda. Adik, lingkungan mana Dek? Matius, lingkungan Pak Yakob. Pak Endang? Santa Maria. Bapak? Fransiskus. Ibu? Agustinus. Ibu di sana? Rupinus ya? Santa Maria di belakang? Rupinus ya? Bu Yulistin. Bapak yang baju biru? Agustinus. Ibu? Leonardus. Jadi Leonardus, Markus ini yang dominasi nih. Keluarga-keluarga muda bermunculan. Ya sekitar usia umur perkawinannya sekitar usia umur 10 tahunan lah ya, 10, 11, 12 lah ya, begitu ya. Kalau anak pertamanya. Karena anak yang sambut baru ini kan sekitar usianya sekitar 9 sampai 10 tahun lah ya. Ya, mengapa kita minta kelas 4 SD itu sudah sambut baru? Karena nanti 2 tahun, 3 tahun nanti dia sudah krisma. Minimal kelas 6 krisma, kelas 1 SMP krisma ya. 2 tahun lagi krisma dan sebagainya. Nah itu lingkungan-lingkungannya, ada 20 lingkungan di paroki kita. Ini saya jelaskan, karena takutnya banyak yang tidak tahu. Dari ujungnya, Leonardus, setelah Leonardus itu Antonius. Ya, Antonius itu ada lingkungan yang namanya, setelah Antonius itu ada Santa Lucia. Nah ini, ada kayak dari Santa Lucia di sini. Nah, itu agak tidak nambah, malah berkurang umatnya. Karena udah ada agak jarang yang tinggal di situ, orang mudanya. Lanjut ke Teresa, ya. Setelah Teresa itu ketemu nanti itu masuk ke wilayah 1. Jadi di paroki kita tuh dibagi, udah tahu ya Bapak Ibu? Ada yang tahu ada yang enggak ya? Kalau ada wilayah. Wilayah 1 tuh terdiri atas 4 lingkungan tadi tuh. Leonardus, Antonius dan Lucia serta Teresa. Nah itu dia. Itu wilayah 1. Memang belum efektif pelayanan wilayah, mungkin di tahun-tahun yang akan datang tuh lebih efektif. Misalnya nanti Pasca itu wilayah 1, jadi ada 4 lingkungan yang bertugas.
Lanjut, setelah itu ada wilayah 2. Wilayah 2 itu Petrus, ya, Fidelis, ya, Fransiskus, ya, lalu Rupinus. Ya. Berikutnya wilayah 3. Nah, wilayah 3 itu dimulai dari Katarina, ya. Lanjut Robertus. Ya, setelah itu ya, Gabriel Posenti. Kemudian Filipus. Ya, jangan-jangan banyak yang tidak tahu Abrak nama lingkungannya. Kemudian wilayah 4. Wilayah 4 dimulai dari ya, Bernadetta. Ya, lanjut ke Yohanes Adeo. Berikutnya ada Santa Maria, Santo Yosef seberangnya. Santa Maria tuh ada lagi tuh, ada 2 area. Area 1 dan area 2. Saya sekarang di area 2. Area 1 tuh yang di sebelah ini, nanti area 2 ujung sana sampai ke Kakap sana. Ya. Belum tahu ya kalau ada di ujung sana. Karena ada memang beberapa lingkungan yang masuk paroki MRPD ya enggak pulang-pulang begitu. Ya udahlah. Lalu ada Santo Yosef. Santo Yosef ya di ujung sana. Jadi kalau ada keluarganya yang masih di ujung sana belum terdaftar, mohon untuk itu. Jadi di mana rumah kita tinggal, di situ kita daftar, kan begitu. Nah, lanjut lagi ya, wilayah 5. Nah, wilayah 5 ini wilayah yang berkembang ya, pesat. Itu mulai dari Agustinus, lalu Lukas, Lukas itu ke Markus, Markus ke Matius. Nah, ini lingkungan yang bakalan berkembang nih. Ya. Lingkungan ini udah mencapai lebih. Karena satu lingkungan menurut idealnya itu 20 sampai 30 KK. Itu menurut peraturan kuskupan. Tapi menurut peraturan rumah tangga kita 20 sampai 60. Kalau lingkungan yang sudah mencapai 61, dia harus dimekarkan. Kalau masih 60 belum. Tapi kalau mau dimekarkan boleh. Karena sudah ideal. Karena idealnya menurut lingkungan, ya. Jadi kalau ada pemekaran-pemekaran lagi, ya Bapak Ibu lah siap-siap menjadi pengurus lingkungannya. Jangan nunjuk yang itu saja, kasihan. Gantian lah mengurus umat. Nah, itu untuk partisipasi kita dalam koinonia. Jadi menjadi pengurus lingkungan tidak perlu dari basic agama. Ya. Basicnya mau dan mau melayani. Diakonia, pelayanan. Pengurus lingkungan itu memang kasihan, kalau udah kematian dialah yang repot. Ya kan? Makanya pengurus lingkungan itu mohon untuk selalu dimaklumi, jangan dikasari kan. Kasihan. Ya, udahlah dia harus bekerja, melayani ya. Kadang pengurus lingkungan tidak dihargai lagi, dimarah-marah ya kan. Sampai bingung orang yang mau jadi pengurus lingkungan. Ya, ketua lingkungan tuh pada banyak yang tidak mau. Nah, kita yang muda-muda inilah ya. Jadi diharapkan nanti pada periode 2023 ini udah banyak nih yang mau berganti pengurus lingkungan. Ya silakanlah bapak-bapak untuk atau ibu-ibu mau jadi pengurus lingkungan. Nah itu. Jadi kita ada 5 wilayah dan akan dimekarkan mungkin 2023 beberapa wilayah lagi atau beberapa lingkungan. Nah, kita harus membantu reksa pastoral, yaitu Pastor Pio itu hanya satu-satunya tunggal pastor paroki kita. Ya. Jadi paroki Buddha Baraya Jeruju ini tunggal. Kalau paroki lain tuh ada pastor rekannya ya. Pastor kita tunggal nih. Ketika kemarin di paroki kita itu butuh beberapa kali misa dalam hari yang sama ya. Saya ingat hari Jumat itu Pastor Pio akhirnya misa di Gabriel Posenti, tetapi di Leonardus akhirnya minta pastor dari MRPD atas izin pastor paroki. Lalu ada di satu kali, tidak salah ada 3 lingkungan yang misa waktu itu. Jadi tidak bisa membagi diri lah pastor kan. Nah, untuk itu dibutuhkan Bapak Ibu untuk mampu untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam lingkungan itu ya. Minimal memimpin ibadat. Memimpin ibadat tidak susah, itu ada draft-draftnya itu tinggal ikuti saja. Masalah membuat renungan, sekarang renungan tinggal baca saja di rumah. Download dari YouTube, dari internet bisa juga ya. Tidak susah Bapak Ibu, yang susah itu mau enggak gitu. Doa Katolik itu udah ada di buku semuanya, ya kan? Tinggal baca tuh. Ya.
Mungkin banyak yang merasa canggung kali. Nah, itu mohon untuk koinonia. Bagaimana kita bisa bersaksi? Itulah martiria namanya, kita bersaksi. Jadi mohon untuk mendampingi anak-anak. Jadi pesan saya selaku ketua DPP 1, mohon Bapak Ibu nanti bisa terlibat di lingkungan, terlibat di wilayah, terlibat juga di DPP. Ya mungkin Bapak Ibu nanti nih ya, semoga bisa jadi pengurus DPP lah, ya kan? Kan enggak masa pengurus DPP yang tertua 73 tahun masih mau aktif 73 tahun. Ya, pengurus DPP termuda itu kalau tidak salah 28 atau 29 ya. Sebenarnya pengurus DPP ya mulai yang muda dari umur 20 tahun ya silakan. Ya. Pengurus lingkungan begitu juga. Jadi mohon untuk Bapak Ibu mulailah kita saling menguatkan, saling menggantikan, karena untuk melayani ini kita semua, kita dipanggil untuk melayani ya. Nah itu. Nah 5 menit terakhir, terima kasih untuk sumbangsi Bapak Ibu yang sudah mengikuti pendampingan. Saya mohon dimaafkan jika ada tutur-tutur kata yang salah selaku ketua bidang 1 ya. Pendampingan selanjutnya ya, mari kita ikut komunitas-komunitas yang ada di Paroki Bunda Maria Jeruju. Komunitas yang ada di Paroki Bunda Maria Jeruju ini mulai dari KUR sampai komunitas doa. Ada komunitas Kerahiman Ilahi KKI. Nah itu nanti bisa mendaftarkan diri ke Bu Yuliana Langki selaku ketua. Ada namanya komunitas Sahabat Monsinyur Gabriel Manik SMGM yang di paroki. Tapi itu masih belum berkembang. Ya, itu Pak Herculanus ketuanya. Ya, untuk di paroki. Kalau untuk zona Pontianak saya ketuanya. Kemudian ada komunitas ya Soperdia. Nah itu Pak Suroso ketuanya. Ya, paroki. Ya. Kemudian ada Legio Maria, belum bisa kita hidupkan tahun ini. Ini mungkin Oktober kita mau, alat-alatnya sudah dibeli oleh pastor. Waktu itu sempat hidup tapi vakum. Ya. Kemudian ada KUR, ya ada KUR Ave Maria, ada KUR kategorial Santo Lukas ya. Santo Lukas waktu itu saya harapkan 3 lingkungan itu tetap KUR Santo Lukas itu dihidupkan untuk kategorialnya. Ya. Nah, kur-kur di lingkungan silakan aktif ya. Berikutnya ya, ada khusus untuk mohon maaf untuk ibu-ibu yang janda, itu ada komunitas Santa Monica. Ya. Kemudian ada ormas yang sangat aktif, ormas ya. Itu Wanita Katolik RI. Cabang Bunda Maria Jeruju. Ada ranting 1 dan ranting 2. Kayaknya di sini ada ya pengurusnya. Ibu pengurus ya? WK. Ya mohonlah ibu-ibu aktif ya. Kemudian untuk anak mudanya ya jelas, untuk anak-anak remaja tadi ya ada SKAMI ya. Nanti anak-anak kita pesannya itu diwajibkan SKAMI setelah ikut sambut baru. Itu untuk ya memang komunitas bersama. Kalau kita hanya kerdil tidak membangun komunitas bersama ya akan sulit. Setelah sambut baru lalu hanya ya tidak berkembang lah si anak. Nanti kalau dari SKAMI itu kalau mau ikut lagi yang pelayan misa ya misdinar namanya. Ya. Jadi di sini misdinar itu pasti SKAMI. SKAMI belum tentu misdinar maksudnya. Lanjut nanti OMK. Ya. Nah, OMK ini mau kita tata, mau kita data ulang supaya nanti bisa ya, ada stok-stok orang yang dipersiapkan baik untuk pengurus lingkungan, pengurus DPP dan sebagainya. Ya. Nah, itulah komunitas-komunitas yang ada. Sedangkan komunitas yang masih akan dibangun itu ada beberapa, seperti untuk memang udah beberapa tahun ini dijajaki ya, komunitas ya Persekutuan Doa Karismatik itu belum kita bisa aktifkan lagi di BMJ ya. Sudah dijajaki ya. Ada beberapa komunitas lain lagi ya. Nah, untuk olahraga kita justru kalau untuk bapak-bapak Katoliknya itu ada Bapakat ya. Sorry tadi saya lupa.
Ketua bidang 1 itu pembinanya. Saya di situ seksi litbang ya. Nah, Bapak Kat juga, bapak-bapak Katolik. Jadi bapak-bapaknya tolonglah ikut ya. Ini pengurusnya mau berakhir ya. Nah, ada memang juga prodiakon komunitas ya, komunitas prodiakon, tapi itu memang leg spesialis, itu memang perwakilan-perwakilan dari lingkungan. Tetapi tidak menutup nanti bapak-bapak yang berminat jadi prodiakon silakan. Ya. Untuk membagi komuni, baik membagi komuni di gereja dan membagi komuni di lingkungan untuk para lansia dan orang sakit, membantu pastor. Ya. Sama, habis ini pun saya langsung membagi komuni ke lingkungan Santo Rupinus. Sudah tugas rutin setiap minggu. Ada 20 lansia yang harus dilayani di sana. Ya. Karena lingkungan kita makin banyak lansia. Nah, itu bagi bapak-bapak yang berminat atau ibu-ibu yang berminat silakan. Ya. Kemudian untuk olahraganya kita aktifkan nih. Ada BMJ ya. BMJ Tenis Meja Club, kemudian ada poli. Poli itu punya 2 lapangan. Silakan bapak ibu yang sore-sore mau olahraga, mau jogging, mau main poli. Memang lapangan badmintonnya ya enggak ada ya, bolehlah main-main di situ di samping ya. Kita juga kemarin mau menggaris, mau membuat lapangan badminton, tapi alasannya karena angin ya. Tapi kalau pingpong, kita sudah punya 3 meja loh. Boleh main sore-sore silakan. Setiap hari boleh. Ya. Jadi itu terima kasih untuk kesempatannya dalam pertemuan yang terakhir ini. Saya juga sekali lagi memohon maaf, seksi pewartaan mohon maaf ya. Jika ada yang belum bisa kita berikan, tetapi semuanya ini sekali lagi memotivasi kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk menerimakan komuni pertama kepada anak-anak kita ya. Jadi bagi yang ingin mempersiapkan baju ya, silakan, mau baju putih-putih, mau baju kompak, itu urusan Bapak Ibu ya. Kemudian bagi pendamping, mohon kepada suami istrinya janganlah sampai tidak hadir ya. Ya. Kalau kuliah izin dulu. Silakan Pak, ngapa Pak? Iya Pak. Oh nanti itu panitianya ada Pak? Berapa Bu? 300 Bu, Pak. Jadi itu ada panitianya, udah disepakati di rapat yang pertama ya Bu ya. Maka pada minggu depan sekali lagi, tadi mungkin Bapak tidak hadir. Tadi udah disampaikan minggu depan itu ada rapat panitia. Jadi semua orang tua hadir. Sekali lagi biaya itu ditetapkan sesuai dengan ya, sudah dihitung dengan seksama oleh panitia pada pertemuan pertama. Sayang kalau tidak hadir waktu itu, ada budget-budgetnya. Boleh ditanyakan dengan panitia nanti. Bukan berita buruk Pak, 300 memang udah di segitu ya Bu ya? Oh begitu. Itu lengkap dengan makanan bapak mamanya Pak, dengan anaknya, lalu ada kelengkapan-kelengkapan yang wajib. Nah tetapi nanti kalau memang tidak mampu membayar itu, coba dikomunikasikan dengan panitianya, dikomunikasikan. Jadi begini Pak, itu panitia Bapak udah masuk grup WA enggak? Enggak juga. Oh, kehilangan informasi Bapak ini. Jadi begini, mohon kepada orang tua atau wali untuk dapat menghubungi Pak Bambang ketuanya, sekretaris itu Pak Derek, enggak hadir hari ini. Bendahara itu istrinya Pak Beni itu. Untuk ya mendapat informasi sejelas-jelasnya. Jadi rapat itu akan diadakan pada tanggal minggu depan, tanggal berapa? 25 September.
setelah selesai misa kedua, mohon orang tua semuanya berkumpul. Ya. Jadi rupanya banyak yang mendapat informasi. Jadi itu Pak ditetapkan bukan dari paroki, tetapi dari panitia. Oh ya. Oh begitu. Oh, dia enggak ada WA, Bu. Apa Anda ikut WA? Itu kalau ada WA enak. Oh, enggak apa-apa, nanti tolong Nanti ada rapat. begini. Nanti saya usulkan kepada panitia, tolong bisa dirapatkan dulu, nanti dibuat tertulis ya. Tertulis ya. Kan hasil keputusan rapat pertemuan pertama itu dibuat tertulis. Ya kan, berapa biayanya? Ya. Supaya nanti dibagikan kepada orang tua. Ya, masukkan nih Bu. Nanti rapat dulu. Rupanya mungkin enggak nyambung kali di WA nih. Jadi WA itu nanti enggak apa-apa, nanti masukkan ya Pak Ben. Ya, dibuat tertulis ya rinciannya berapa. Jadi nanti kan panitia kan udah dikasih SK. Ya kan? SK kan udah ada. Ya nanti panitianya Pak. Ya Bapak tanya ke panitia. Lebih jelas itu ke panitianya ya. Atau bapak-bapak yang sudah sering rapat membantu Bapak ini untuk menjelaskan ya. Karena memang kalau tidak hadir, ya inilah sulit. Tapi itu saya pahami lah ya. Terima kasih Pak masukannya, nanti saya sampaikan ke panitianya agar nanti dibuat tertulis saja. Dibuat tertulis perinciannya. Untuk apa sih 300 itu, ya kan? Bapak Ibu, ya. Oh baik. 21 itu hari apa Bu? Rabu. 21 Rabu ya? Jam berapa Bu? Jam 7 malam. Baik. Ini informasi dari Ibu ini. Bagi Bapak Ibu orang tua, itu tanggal 21 September jam 7 malam rapat di gedung Anek ini ya, ada rapat panitia beserta orang tua jam 7 malam. Saya ulangi lagi, jam 7 malam hari Rabu tanggal 21 September. Mohon salah satu orang tuanya dapat hadir. Nah, mungkin lebih jelas. Terima kasih Pak. Rupanya banyak yang tidak nyambung nih. Jadi makanya baik Bapak ini bertanya. Ya kan? Akhirnya baru kemarin juga Ibu Bendahara panitia agak curhat dengan saya. Kok banyak yang belum nyetor gitu Pak. Karena pemesanan makanan itu paling lambat seminggu. Bahkan kalau bisa 2 minggu sebelumnya. Ya. Karena supaya tidak memberatkan dan bagaimana gitu. Jadi baik Pak, nanti oh ya, baik. Ya, jadi nanti Rabu Pak ya. Buat surat, dibuat surat memang. Buat satu ini lembar nanti, suruh Pak Derek tahu. Dengan ini ya kan memberitahukan kepada orang tua hasil keputusan rapat pertama bahwa biaya untuk komuni pertama setelah ditetapkan dan disetujui oleh rapat, kan rapat waktu itu biayanya sekian total biaya itu, gitu aja Pak. Nah nanti ya supaya tidak lagi ada berita burung. Ya baik, demikianlah pertemuan kita terakhir ya Pak. Untuk pertemuan ini sekali lagi terima kasih untuk orang tua yang rajin. Saya kasih apresiasi bagi orang tua yang juga belang-belang yang kurang rajin ya. Bagi orang tua yang baru pertama kali juga datang, terima kasih semuanya. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita semua. Dan bagi orang tua yang tidak datang-datang, semoga kita doakan nanti hadir pada sesi-sesi baik pengakuan dosa ya. Saya ingatkan lagi, pengakuan dosa itu untuk anak wajib, orang tua wajib. Ya. Kemudian
Gladi kotor akan diadakan minggu depan setelah rapat orang tua. Jadi tidak ada pendampingan orang tua, rapat langsung. Ya, setelah itu ada gladi kotor, Pak. Ya, Bapak Ibu, mohon untuk mempersiapkan ya makanan kecil lah bagi anaknya karena takut lapar ya. Kemudian pengakuan dosa ya, antara hari kita tidak tahu apakah Rabu atau Kamis, mau diikuti. Kemudian ada gladi, 2 kali gladi, hari Jumat dan hari Sabtu. Ya, hari Jumat dan hari Sabtu. Selanjutnya Minggu tanggal 2 Oktober itu hari H. Hanya sekali misa dan ada perarakan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Iya, Pak? Ya. Ya. Nanti tanggal 21 September ya, nanti dibuatkan jadwal oleh panitia ya. Mungkin nanti Pak Ben bisa mencatat karena pengurus intinya ini tidak datang, ketua, sekretaris, bendaranya. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi lebih dan kurang mohon diampuni, mohon dimaafkan. Tidak ingin menyinggung Bapak Ibu, tetapi sekali lagi mari kita sukseskan acara sakramen, ekaristi, dan sambut baru yang pertama untuk anak cucu kita, keponakan kita. Mari kita bersukacita dalam Kristus Yesus. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung-Mu. Kami para orang tua, para wali dapat hadir pada kesempatan ini. Semoga pendampingan ini bermakna dan bermanfaat bagi hidup kami. Berkatilah para anak-anak kami yang akan menerima komuni pertama, agar diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan. Begitu juga kami para orang tua dan wali, agar diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sakramen komuni pertama bagi anak-anak kami. Berkatilah kami yang sebentar lagi akan pulang ke rumah, lindungilah kami agar selamat sampai ke rumah kami masing-masing seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.